Halo, Assalamualaikum. Saya Pak Taufik Libya. Selamat datang di Dips Channel. Kali ini kita akan belajar mengenai rumus-rumus trigonometri pada pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Langsung aja yuk kita belajar. Baik, rumus trigonometri itu sangat banyak ya. Nah, kita akan pelajari satu persatu di sini. Yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih sudut. Kita akan bahas secara bertahap, mulai dari rumus kosinus alfa plus minus beta. Maksudnya apa sih rumus kosinus alfa plus minus beta? Ini sebetulnya ada dua ya, tapi ini saya gabungkan saja gitu. Jadi yang pertama ini adalah untuk yang plusnya, ya penjumlahannya, dan yang kedua adalah untuk yang selisihnya, minusnya. Gitu. Jadi kalau untuk yang pertama, cosinus dari alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Dan yang kedua, untuk yang cos alfa min betanya itu sama dengan rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, ini saya gabungkan kenapa? Supaya kalian bisa melihat, oh ternyata polanya tuh sebetulnya mirip ya. Polanya mirip, miripnya apa ini? Itu sebetulnya sama-sama cos alfa cos beta dan sin alfa sin beta. Ya, yang atas baik yang cosinus alfa plus beta yang penjumlahan maupun yang selisih ini polanya sama. Nah, yang membedakan apa? Nah, kalau kalian lihat yang membedakan itu adalah tanda plus minusnya saja ya. Nah, di sini plus minusnya itu adalah kalau cos alfa ditambah beta, maka jatuhnya di sini rumusnya adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Ya. Nah, sebaliknya ya, kalau misalnya rumusnya selisih, yaitu cos alfa dikurangi beta, ini minus beta ya, maka rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Tuh, jadi berlawanan dia tuh kalau cos ya. Cos itu polanya dihafalkan ya. Cos itu cos-cos dulu baru sin-sin gitu ya. Biasanya sih menghafalnya begitu. Cos itu berarti cos-cos dulu baru sin-sinnya. Dan yang kedua adalah tanda eh, plus minusnya itu berbeda ya. Dan hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kalian melakukan hal yang keliru ya. Apa yang keliru maksudnya? Jadi kalau kalian menemukan rumus uh, cos alfa ditambah beta gitu ya, ini kalian tidak boleh melakukan cos alfa ditambah cos beta. Tidak boleh melakukan operasi seperti ini ya. Ini salah ya. Ini salah, tidak berlaku di sini. Karena alfa dan beta ini menunjukkan sudut dari perbandingan kosinusnya, bukan merupakan perkalian antara cos dengan alfa dan betanya. Jadi hati-hati ya, begitu pula yang selisihnya juga tidak berlaku seperti yang penjumlahan seperti itu. Hati-hati, jadi ini rumusnya memang baku ya. Nah, caranya dari mana sih kok bisa mendapatkan rumus seperti itu? Kita akan bahas di video yang lainnya. Oke? Ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk yuk ke contoh penyelesaian masalah yang pertama. Eh, Tentukan nilai dari bentuk berikut tanpa menggunakan kalkulator. Ya, jadi kita di sini diminta untuk menghitung berapa sih nilai dari cos 15 derajat. Caranya bagaimana? Caranya karena kita nggak bisa pakai kalkulator ya, dan kita juga nggak bisa eh, apa bukan nggak bisa ya, tapi kita tahu bahwasanya 15 derajat itu kan sebetulnya bukan sudut istimewa, jadi tidak bisa kita tentukan berapa nilainya. Tapi untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa memanfaatkan sudut-sudut istimewa tersebut, ya. Lalu kita akan hubungkan dengan rumus yang tadi kita pelajari terkait dengan rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, sekarang yuk kita coba cek, kita ingat-ingat lagi rumus sudut istimewa itu berapa saja sih sudut istimewa. Ya, kita gunakan yang sudut-sudut istimewa yang di kuadran 1 dulu aja ya. Oke, berapa aja? Iya, yang pertama adalah
0 derajat ya, 0 derajat. Lalu ya 30 derajat. Lalu 45 derajat. Lalu 60 derajat dan 90 derajat. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran 1. Nah, sekarang coba kita pikirkan bagaimana caranya merubah bentuk 15 derajat ini ya. 15 derajat ini kita rubah jadi bentuk penjumlahan atau pengurangan dari angka-angka atau dari besar sudut istimewa yang kita ketahui ya, dari 0, 30, 45, 60 dan 90. Kira-kira cos 15 itu sebetulnya sama juga dengan cos berapa sih? Cos apa dikurangi apa atau cos apa ditambah apa? Ada yang bisa? Nah, cakep ya. Jadi cos 15 itu boleh kalian tuliskan sebagai cos dari 45 dikurangi 30 derajat ya. Nah, Pak, saya maunya 60 dikurangi 45. Oh, boleh. Ya, nggak masalah ya. Nanti kalian boleh buktikan, nanti hasilnya nanti akan sama saja. Oke, sekarang kita ingat-ingat lagi. Tadi sebelumnya rumus cosinus dari alfa min beta kan ya. Ini kan mirip ya. Ini mirip seperti cosinus dari alfa minus beta. Berarti dia merupakan rumus dari apa? Rumus dari pengurangan atau rumus selisih ya. Nah, ingat rumus selisih itu apa tadi? Cos alfa dikurangi beta itu sama dengan cos. Ingat kalau cos tadi cos dan sin ya. Berarti cos alfa cos beta ya, plus apa minus? Iya, pinter. Plus ya, karena berlawanan tandanya ya. Plus sin alfa dikali sin beta ya. Jadi si alfanya 45, betanya 30. Maka kalau kita selesaikan di sini jadinya apa? Jadinya berarti cos 45 dikali cos 30 ditambah sin 45, cakep, dikali cos 30. Oke, sekarang berapa nilai dari cos 45? Iya, pintar. Cos 45 itu setengah akar 2 ya. Nah, lalu cos 30 berapa? Cakep. Setengah akar 3. Lalu ditambah sin 45 berapa? Mantul. Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Oh, bukan cos ini ya. Mohon maaf ya. Sayanya keliru. Harusnya adalah sin 30 ya. Karena kan rumus cos itu kan adalah cos dan sin. Nah, sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Duh, maaf ya. Iya, udah lama ya kita nggak belajar ya. Oke, ya lanjutkan yuk. Kita selesaikan di sini. Berarti setengah akar 2 dikali setengah akar 3 berapa? Cakep, 1/4 akar 6 ditambah setengah akar 2 dikali setengah berapa? 1/4 akar 2. Oke, sampai sini sudah selesai. Boleh. Atau kalau mau disederhanakan juga boleh ya. Kalau disederhanakan juga boleh. Jadi apa? Jadi bentuk kita manfaatkan sifat distributif ya. Kalau sifat distributif jadinya sama-sama punya 1/4 ya. Boleh kita keluarkan 1/4-nya. 1/4 dikali akar 6 plus akar 2. Iya, nah begini juga boleh ya. Tinggal nanti lihat saja bentuk pilihan gandanya maunya apa dia. Oke, ini adalah contoh pertama. Nah, sekarang contoh kedua ya. Tentukan nilai dari bentuk berikut tanpa kalkulator. Caranya kurang lebih sama, tinggal kita mencoba merubah 75 derajat ini menjadi bentuk pengurangan atau penjumlahan. Kita bisa memanfaatkan sudut-sudut istimewa gitu ya. Masih ingat ya sudut istimewa apa aja tadi? Apa aja? Ya, 0 derajat, terus lagi deh ya. 0 derajat, terus 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini untuk kuadran 1 ya. Kita manfaatkan sudut-sudut istimewa di kuadran 1 dulu aja. Oke, sekarang cos 75 bisa kita rubah jadi berapa nih? Jadi apa nih? Ya, jadi bentuk penjumlahan atau pengurangan nih yang paling enak, yang paling gampang menurut kalian. Boleh pengurangan, boleh juga penjumlahan. Silakan. Kira-kira bentuknya gimana? Cakep.
bukan hasil ya. Ini bisa kita sederhanakan jadi cos dari 45 ditambah 30 ya. 45 derajat dan 30 derajat tuh seperti itu. Nah, di mana di sini berarti 45-nya kita anggap sebagai alfa dan 30 derajatnya kita anggap sebagai beta. Maka kita bisa manfaatkan rumus dari cosinus alfa plus beta. Ingat tadi rumus cos alfa plus beta? Polanya ingat ya, cos sin sin kalau rumus dari penjumlahan cosinus. Berarti ini sama juga dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Oke. Nah, sekarang tinggal kita substitusi saja ya. Kita substitusi. Jadinya bagaimana? Jadinya adalah alfanya 45, betanya 30. Masukin jadi bentuk rumusnya adalah cos 45 dikali cos 30 ya. Lalu dikurangi dengan sin 45 dikali sin 30. Ya, sama dengan berapa? Cos 45 berapa? Iya, setengah akar 2. Cakep. Cos 30 berapa? Ya mantap, setengah akar 3. Lalu sin 45 berapa? Iya, cakep, setengah akar 2. Lalu sin 30 berapa? Sip. Ya, sama kayak tadi ya, cuma bedanya di sini minus ya. Kalau tadi plus di sini minus. Maka jadinya berapa? Ya ini 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 setengah akar 2 kali setengah ya 1/4 akar 2 ya. Nah, atau boleh juga kita tuliskan menjadi 1/4 dikali akar 6 minus akar 2. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, kalau ada pertanyaan nggak bisa bertanya ya di sini. Nanti kalian coba review lagi videonya, oke? Oke, ini adalah contoh penyelesaian yang kedua. Sorry, ini yang kedua ya, bukan yang pertama. Iya, maksudnya yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh penyelesaian masalah yang ketiga. Nah, ini tentu saja berbeda dengan contoh yang sebelumnya ya, biar variasi aja buat kalian. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13. Untuk sudut A dan sudut B-nya itu merupakan sudut lancip. Pertanyaannya, tentukan nilai dari cosinus alfa ditambah beta. Oke, di sini jelas pertanyaannya adalah kita mencari nilai dari cosinus alfa ditambah beta gitu ya. Langsung aja nih, cos alfa ditambah beta gitu ya. Masih ingat yang rumusnya nggak nih? Iya, masih dong ya. Rumus cos A ditambah beta itu sama juga dengan cos A dikali cos B gitu ya, dikurangi dengan sin A dikali sin B. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lihat nih, yang diketahui apa? Yang diketahui itu adalah sin A sama dengan 3/5. Sin A-nya diketahui, ya kan? Sin A-nya diketahui nih. Tuh. Sedangkan cos A-nya diketahuinya. Oh, ternyata cos A-nya belum ada, adanya cos B. Gitu ya. Jadi kan adanya cos B nih di sini tuh. Nah, sehingga kita harus mencari dulu berapa cos A-nya gitu ya. Nah, untuk mencari cos A, kita bisa manfaatkan perbandingan dari sin A ya. Kan diketahui ini sin A sama dengan 3/5. Nah, berarti kita bikin dulu aja nih segitiga, sebuah segitiga siku-siku ya. Taruhlah misalnya di sini adalah sudut A-nya di sini. Oke. Nah, sin A kan sama dengan 3/5. Nah, ingat nggak sin A? Sin itu perbandingan antara sisi apa dibagi sisi apa? Ya, pintar. Perbandingan antara sisi depan ya dibagi sisi miring ya. Demi gitu ya. Sin itu kan demi ya. 3 dibanding 5. Nah, 3/5. Berarti sisi sampingnya berapa? Kalau kita gunakan Pitagoras, pasti ketemu dong hasilnya berapa? Cakep. 4. Tuh, 4 di sini.
Oke, berarti dari sini kita bisa dapat dong, oh ternyata kita bisa mendapatkan sisi sampingnya nih 4, di mana dari sini juga kita bisa mendapatkan nilai dari cos A. Cos A itu kan sama dengan samping dibagi miring, ya enggak? Berarti sampingnya di sini nih, ya sampingnya si A nih adalah 4, miringnya berbanding 5. Ini miringnya nih, tuh yang miringnya ya. Ini miringnya nih, saya tebalin dikitnya itu miringnya nih. Nah, oke, berarti dapat dong cos A-nya adalah 4/5. Tulis aja 4/5 dikali cos B-nya sudah ada kebetulan ya. Dikasih tahu tuh 12/13. Lalu dikurangi dengan sin A. Sin A-nya ada tuh berapa? Iya, cakep. Ya, 3/5 ya. 3/5. 3/5 gitu ya. Ini warnanya saya ganti aja deh ya, jadi biru ya, biar polanya itu sama-sama ini apa namanya, ya warnanya biar sama lah, yang A sama A, yang B sama B gitu ya. Sekarang yang sin A sudah 3/5 dikali dengan sin B. Sin B-nya ada nggak? Oh nggak ada, adanya cos B. Lalu bagaimana caranya? Caranya sama, kita buat perbandingan lagi. Ya, perbandingan apa? Perbandingan segitiga siku-siku. Nah, siku-siku di sini misalnya ya, anggap aja lurus ya, bengkok-bengkok ini. Sekarang lihat di sini nih. Di sini anggaplah B-nya misalnya. B-nya di sini. Nah, cos B katanya 12/13. Cos itu perbandingan apa dengan apa? Cosinus itu perbandingan antara sisi samping, di sampingnya nih, berbanding miring, sami gitu ya. Samping dibagi miring, sami. Nah, berarti sampingnya 12, ya, miringnya 13. Sehingga sisi depannya di sini berapa nih? Sisi depannya kalau kita gunakan Pitagoras, ya, maka kita akan dapatkan nilainya di sini adalah 5, gitu ya. Adalah 5. Oke. Ada yang masih bingung dapatnya dari mana? Ada yang bingung? Oke, kita coba ya. Kalau bingung, anggaplah nih misalkan namanya X gitu ya. Namanya misalnya X. Oke. Ingat ya, kalau Pitagoras itu kan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Atau boleh juga kita tuliskan gini. Kalau masih lupa nih rumus trigonometri, saya pakai warna merah deh. Nih, Pitagoras nih. Di sini misalkan A, di sini B, maka di sini C, maka rumusnya itu apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu kan ya. Nah, gini kan rumus Pitagoras kan ya. Nah, itu dia. Nah, sehingga kalau kita mau mencari sisi A-nya gitu ya, berarti A kuadrat, itu kan A kuadrat itu sama juga dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini kalau kita lihat mirip-mirip sama bentuk yang warna biru nih, yang ini nih, gitu ya. Nah, berarti A kuadrat itu sama juga dengan berapa C-nya tuh? C-nya kan di sini 13 ya. Anggaplah di sini 13 nih, 13. Berarti ini 13 kuadrat dikurangi B. B-nya berapa nih? B-nya 12. 12 kuadrat itu ya. Maka sama juga dengan berapa? Wah, terlalu nyempil-nyempil ya. Berarti di sini A kuadrat itu sama juga dengan 13 kuadrat kan 169. Dikurangi 12 kuadrat adalah 144. Berarti A kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144 adalah 25. Berarti A-nya adalah 5. Tuh kan 5, betul sama. Oke, nah itu cara Pitagoras ya. Oke, lanjut yuk. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari sin B, ya enggak? Nah, sin B itu apa sih? Sin B itu kalau di film Jepang hantu ya, sin B ya. Bukan. Sin B itu adalah perbandingan antara sisi depan dibagi sisi miring atau demi gitu ya, demi. Depan dibagi miring. Depannya B berapa? Depannya B 5, berarti 5 per miringnya si B berapa? Miringnya B 13. Iya, cakep. Sip. Oh, berarti sin B-nya adalah 5/13. Terus di sini 5/13. Oke, sekarang tinggal kita finish. Kita selesaikan. Yuk kita kalikan. 4 kali 12 berapa? Cakep, 48. Per 5 kali 13 berapa? Cakep, 65. Dikurangi 3 kali 5 berapa? Mantul 15. Per 5 kali 13 berapa?
Ya, cakep 65. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan, karena lihat nih sini nih. Penyebutnya sudah sama dia ya. Sama penyebut sudah sama nih, udah sama-sama 65 ya. Boleh nih, berarti atasnya tinggal dikurangin aja. Ya, syaratnya apa? Syaratnya ingat nih, ini harus sama nih, sama-sama 65. Tinggal kita kurangin atasnya aja ya. 48 dikurangi 15 berapa? Ya, hasilnya adalah 33 per 65. Oke, ini adalah hasil dari cos alfa ditambah beta jika diketahui sin A-nya sama dengan 3/5 dan cos B-nya adalah 12/13. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan langsung nanya, langsung chat gurunya aja ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye.